Cut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Islam dan kosmologi perempuan dari A.M. Safwan. Nah, A.M. Safwan itu sendiri adalah pendiri dari Jakfi atau Roshan Fikir. Nah, buku ini saya baca tahun lalu, ditulis pada tahun 2019, bertepatan dengan bulan puasa atau Ramadan 2019. Nah, apa sih hati perempuan itu? Apa hati perempuan? Nah, hati perempuan itu merupakan esensi dari rumah tangga. Jadi, kalau kita berbicara esensi dari sebuah rumah tangga, maka unsur terdasarnya atau esensinya adalah hatinya perempuan di dalam rumah tangga tersebut. Sementara di saat yang bersamaan, keluarga dalam sebuah rumah tangga itu merupakan esensi dari masyarakat. Kemarin kita juga sudah bahas mengenai buku dari Ayatullah Ali Khamenei yang berjudul Ketika Cinta Berlabuh. Di situ dijelaskan bagaimana keluarga itu menjadi tiang dari suatu bangsa. Bahwa jika keluarga itu rapuh, maka struktur sosial di masyarakat tersebut itu juga rapuh. Namun jika keluarganya itu solid, maka struktur sosial masyarakat tersebut juga akan solid atau bangsa tersebut juga akan solid. Nah, hati pula seringkali di dalam hadis qudsi disebutkan sebagai rumah Tuhan atau tempat Tuhan bersemayam, di mana di hati tersebutlah kemudian lebih dekat dibandingkan urat nadi leher kita. Nah, tetapi ini juga yang menjadi persoalan, di mana sih posisi hati itu, apakah di jantung, apakah di lever, apakah di otak. Banyak pandangan mengenai posisi hati dalam organ tubuh manusia. Ada yang menyebut jantung, di jantung misalnya ini yang didukung oleh At-Tijani As-Samawi dalam bahwa hati itu ya jantung. Ada yang mengatakan pandangan awam mengatakan hati itu yang bentuknya love gitu, yang segitiga di lever, padahal hati secara biologis penetralisir racun. Ada pula pandangan yang mengatakan hati itu salah satu fungsi di dalam otak kanan kita. Tetapi terlepas daripada itu semua, bahwa kita punya God spot di dalam diri kita yang kemudian disebut sebagai hati. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak memuliakan perempuan kecuali orang mulia, dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang hina. Jadi untuk bisa mengukur kemuliaan dan kehinaan seseorang, lihatlah bagaimana ia memperlakukan perempuan. Jika ia memuliakan perempuan, maka dia adalah orang mulia. Jika ia menghinakan perempuan, maka ia adalah orang mulia pula. Jadi hina dan mulianya seseorang itu bergantung dari perlakuannya, apakah hina atau mulia kepada perempuan. Bukan berarti kita yang sementara berdiskusi di sini adalah orang yang paling mulia atau orang yang paling hina. Tujuan saya untuk mengutip sabda Rasul ini adalah untuk menjadi reminder bagi kita bahwa betapa kita ini tidak memuliakan perempuan, baik itu ibu kita, teman kita, pasangan kita, adik kita, istri kita, teman perempuan kita, or anyone else. Sehingga perlu kita tekan kembali, jika kita masih menghinakan perempuan, berarti kita termasuk orang yang hina. Sebaliknya, jika kita memuliakan perempuan, kita insya Allah dikategorikan sebagai orang yang mulia. Nah, adapun cinta perempuan itu dapat kita bagi dalam struktur rumah tangga, bahwa perempuan itu mengurus hal-hal yang sifatnya domestik dalam keluarga. Sementara laki-laki mencari nafkah di luar atau mengurus hal-hal yang sifatnya publik. Kapan perempuan bisa mengurusi urusan publik? Ketika tanggung jawab domestiknya itu selesai. Bukan berarti laki-laki tidak punya tanggung jawab domestik. Hal-hal domestik yang sifatnya fisik dan berat itu dilakukan tentunya oleh laki-laki. Misalnya memperbaiki genteng, misalnya mencuci mobil, itu hal-hal domestik yang sebenarnya dilakukan oleh laki-laki. Nah, perempuan bisa mengurus hal publik ketika tanggung jawab domestiknya selesai. Begitupun laki-laki. Laki-laki pun bisa mengurusi publik ketika tanggung jawab domestiknya juga selesai. Walaupun
perempuan lebih banyak bertanggung jawab pada hal-hal yang domestik. Kalau kita mau sederhanakan dalam persentase, mungkin perempuan 70-30, 70% domestik, 30% publik. Sementara laki-laki sebaliknya, 30% domestik, 70% publik. Yang parah adalah ketika perempuan 100% publik dan laki-laki 100% domestik. Poinnya adalah keseimbangan antara urusan domestik dan publik, antara laki-laki dan perempuan harus benar-benar terrealisir antara suami dan laki-laki tersebut, sehingga rumah tangga, khususnya anak, tidak terbengkalai. Nah, berkenaan dengan pendidikan anak utamanya, peran seorang perempuan dalam hal ini ibu tentunya begitu signifikan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Madrasah loh ya. Jadi ibu itu bukan cuma guru, tetapi ibu itu adalah institusi pendidikan itu sendiri. Dia adalah kepala sekolah, dia adalah guru, dia adalah sekolahnya, dia adalah jadwal, dia adalah sumber pendidikan bagi anak-anaknya. Sehingga bagi teman-teman yang perempuan, belajarlah sebelum pranatal atau prakelahiran atau bahkan pra pernikahan agar Anda bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Begitupun laki-laki, belajarlah yang baik agar mendapati ibu yang baik untuk madrasah anak-anak. Nah, keseimbangan urusan internal dan eksternal atau publik dan domestik antara istri dan suami akan menghadirkan cinta dan kerinduan yang timbal balik. Saya pernah membaca bukunya Ibrahim Amini. Dia menjelaskan bahwa kenapa sih perempuan itu harus berjilbab. Salah satu alasannya agar kecenderungan laki-laki atau suaminya itu selalu mau balik ke rumahnya. Karena satu-satunya aurat yang bisa ia lihat adalah istrinya sendiri. Sehingga ketika laki-laki melihat perempuan di luar, perempuan yang memakai jilbab tentunya dia ingat kepada istrinya. Misalnya kalau dia lagi memiliki tingkat kesuburan tertentu. Nah, kemudian apa indikator perempuan yang baik? Nah, dalam hadis kita diajarkan mengenai 4 indikator perempuan yang baik. 1, agamanya. Yang paling pertama tentunya agamanya. Agamanya bukan dalam artian dia harus beragama ya semua. Bukan semua sih. Sebagian besar manusia ya beragama, tetapi tidak semua yang beragama itu berakhlak yang baik. Dalam artian agama hanya formalitas belaka. Jadi esensi dari beragama kan akhlak. Jadi perempuan yang baik, pilar pertamanya agamanya berakhlak. Lihatlah akhlaknya kepada orang lain. Gitu. Yang kedua, hartanya dalam artian bukan berarti dia mesti orang kaya, enggak. Selama hartanya diperoleh dengan halal dan mandiri atau tidak memeras keringat orang lain, selama itu pula hartanya disebut sebagai harta yang berkah. Contohnya, Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah seorang perempuan yang hartawan atau yang memiliki banyak harta, yang mana hartanya itu halal dan mandiri. Pada gilirannya, harta dari Khadijah alaihissalam inilah yang kemudian membantu dakwanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga adalah parasnya yang membuat suaminya tidak berpaling, gitu. Saya tidak bilang bahwa parasnya harus cantik banget kayak artis-artis, enggak juga sih. Toh kita juga enggak ganteng-ganteng amat, tetapi parasnya itu mestinya adalah paras yang membuat suaminya itu enggan berpaling, gitu. Jadi perempuan juga agak susah, misalnya ya, khususnya ibu-ibu ini kalau saya melihat ibu-ibu misalnya kalau di rumah dia jelek-jelek pakai daster dan sebagainya, jarang mandi, tapi kalau keluar make up-nya sana sini, dandannya sejam 2 jaman, padahal pergi di pasar untuk membeli tomat mungkin ya. Kalau di rumahnya justru sangat urakan gitu, mestinya kan dibalik. Bukan dibalik juga sih, jangan juga keluar pakai daster. Maksudnya mestinya diseimbangkan aja sih. Kalau cantik di luar, cantik juga mestinya di dalam gitu loh. Dan yang keempat adalah nasabnya yang lahir dari keluarga baik-baik. Keluarga baik-baik enggak mesti dia harus lagi-lagi ya bangsawan, atau dia anak orang kaya, atau dia anak menteri, anak pejabat, enggak mesti. Selama keluarganya yang membesarkan si anak tersebut
membesarkan dengan cara yang halal, misalnya tidak korupsi, tidak narkoba misalnya, atau tidak sexual harassment orang tuanya atau berzina orang tuanya. I think nasabnya sudah bisa dikategorikan sebagai nasab keluarga yang baik-baik. Jadi ini 4 indikator perempuan yang baik. Nah, hati perempuan itu adalah akalnya laki-laki. Ini asar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bahwa hati perempuan adalah akal bagi laki-laki. Dan akal laki-laki itu akan menjadi hati perempuan. Jadi sebaliknya, hati perempuan akan menjadi akal laki-laki, sementara akal laki-laki akan menjadi hati perempuan. Nah, hati perempuan yang sidikah tersebut akan menjadi akal laki yang sidik. Contoh, hati Sayyidah Maryam alaihissalam itu kemudian menjadi akal dari Nabi Isa alaihissalam. Hati Sayyidah Asya alaihissalam akan menjadi akal Nabi Musa alaihissalam. Hati Sayyidah Khadijah alaihissalam itu akan menjadi akal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati Sayyidah Fatimah alaihissalam akan menjadi akal Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Bahwa puncak keseimbangan tersebut ada dalam pernikahan. Dalam hal ini misalnya hubungannya suami istri. Kalau Sayyidah Maryam dan Nabi Isa itu antara ibu dan anak. Sayyidah Asya kepada Nabi Musa itu antara ibu angkat dengan anak. Sayyidah Khadijah alaihissalam kepada Nabi Muhammad tentunya suami istri. Begitupun Sayyidah Fatimah alaihissalam dan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi ada pertautan keseimbangan antara akal dan hati perempuan kepada akal laki-laki. Sehingga pernikahan merupakan sunnah yang paling dianjurkan. Karena pada pernikahanlah terjadi peleburan antara jalaliyah dan jamaliyah Tuhan, atau antara feminitas dan maskulinitas, atau antara jiwa laki-laki dan jiwa perempuan. Nah, terakhir, bahwa spiritualitas atau jiwa dari peradaban itu bergantung pada keluarga. Sementara spiritualitas atau jiwa keluarga bergantung pada perempuan. Nah, maka spiritualitas atau jiwa perempuan itu dapat kita temukan di dalam hatinya. Maka pula jadilah perempuan yang merawat hatimu, dan jadilah laki-laki yang memuliakan hati perempuan demi lahirnya generasi yang berkeadaban. Bahwa relasi perempuan dan lelaki dalam keluarga menjadi urgen demi kebaikan masyarakat tentunya. Kalau Bung Karno bilang dalam bukunya yang bertajuk Sarinah, ini Sarinah merujuk kepada seseorang yang merawat Soekarno ketika kecil. Soekarno bilang bahwa keadilan sosial atau keadilan gender antara perempuan dan laki-laki itu tidak bisa disamakan sebagai persamaan, tidak bisa diartikan sebagai persamaan, tetapi keseimbangan. Analoginya, kata Soekarno, ibarat sepasang langkah kaki. Yang kanan duluan, baru kiri. Kiri lagi maju, baru ikut kanan. Tidak boleh bersamaan, karena kalau bersamaan itu namanya bukan melangkah, tetapi lompat. Begitulah perempuan dan laki-laki. Tetapi kalau kaki kanan saja melangkah, itu pincang. Begitupun kalau kaki kiri saja melangkah. Jadi dibutuhkan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, antara kaki kanan dan kaki kiri. Mungkin kurang lebih kayak judul lagunya Tulus, Sepatu maybe ya. Akhirul kalam, tepatlah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum ia lahir. Dalam artian kita harus mendidik diri sendiri agar anak-anak kita nanti bisa menjadi tiang dari peradaban. Marilah kita belajar bersama-sama sehingga keluarga kecil kita, keluarga besar kita, dan keluarga dalam konteks yang lebih besar lagi yaitu bangsa bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.